Cantik tuh di situ deh. Time was still and I was lost from sight for a while. The corners knew to turn me and my heart knew it from the start. And my heart cold inside. And every picture made, Nanti misalkan ketika every song I played is tattooed on my skin forever. Suram senyum. You're never gonna feel love. You'll never feel the way this hurts. 'Cause all memories that we dream of now have all been washed away to you. You're never gonna feel love. You'll never feel the way this hurts. 'Cause all memories that we dream of now have all been washed away. masih tahan aja. Kedua saudara kita yang dipersatukan Tuhan dalam kasih, hari ini mereka akan saling mengucapkan janji perkawinan mereka sebagai bentuk kasih satu sama lain. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul bersama di dalam ruangan gereja ini. Kita mau mengiringi kedua saudara kita ini dengan doa, karena mereka akan memasuki hidup perkawinan mereka. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyertai, memberkati keluarga mereka ini, agar sungguh mereka bisa menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan dalam hidup perkawinan mereka. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari mengawali Ekaristi ini. Terlebih dahulu kita dengan rendah hati, kita mengakui, menyesali segala salah dan dosa kita, agar kita layak merayakan perayaan yang menyelamatkan ini. Kita akui bersama bahwa kita orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Kasih hari
Engkau telah menuntun kedua calon mempelai, Kelvin dan Windy, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menerimanya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ibu dan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Membasahi menyuburkan bumi, membuka jiwa sekatan hati, agar murah hidup bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu katakan janji. Bekerja di ladangmu jadi api abadi, hari ini sampai akhir nanti. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, bab 5 ayat 20 sampai 21. Dilanjutkan dengan 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendah diri dalam takwa Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala umat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai umat tunduklah kepada Kristus. Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi umat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan sabda, supaya dengan demikian ia menetapkan umat di hadapan
dirinya dengan jumlah tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya umat kudus tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istri, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap umat, karena itu adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan umat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrimu hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Kepadanya untuk mencobai dia, mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tahu tujuan dari sebuah pernikahan? Tahu Bapak Ibu yang menikah? Apa tujuan orang menikah? Tahu tidak Bapak Ibu? Tidak tahu tujuan menikah Bapak Ibu? Jadi banyak kali pasangan suami istri itu tidak tahu tujuan mereka menikah itu apa. Jadi ada 3 tujuan orang menikah Bapak Ibu ya. Pertama itu adalah kesejahteraan atau kebahagiaan pasangan suami istri. Yang kedua, prokreasi, hubungan seks antara pria dan wanita. Dan yang ketiga itu adalah kelahiran atau pendidikan anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tujuan yang pertama tadi, bahwa menikah itu adalah untuk hidup bahagia, maka bagaimana keluarga-keluarga Kristiani ketika sudah menikah, mereka harus mengarahkan hidup perkawinan mereka itu kepada sikap saling mencintai sebagai pasangan suami istri. Dalam bacaan kedua tadi kita mendengar bagaimana kita diajak untuk selalu hidup di dalam kasih. Nah, nasihatnya itu luar biasa bagus Bapak Ibu ya. Hidup di dalam kasih. Istri
hendaknya menghormati suaminya, karena suami itu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja, kepala jemaat. Dan suami hendaknya mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi umatnya. Nah, itu adalah suatu nasihat yang luar biasa bagus, Bapak Ibu ya. Tetapi seringkali dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup keluarga, kadang kasih itu diabaikan, kasih itu tidak diindahkan. Waktu pacaran, rasanya dunia itu milik mereka berdua. Ya, yang lain itu ngontrak katanya. Panggilannya itu beb, sayang, dan banyak yang lain lagi untuk mengungkapkan kasih itu. Tetapi setelah setahun 2 tahun menikah, kadang-kadang berubah, Bapak Ibu ya. Dan dulu panggilnya beb, sayang, tetapi jing. Nah, itu sering kali terjadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak pernah disadari oleh pasangan suami istri. Mereka tidak membina kehidupan keluarga. Relasi kasih itu tidak selalu dipupuk dengan baik di dalam hidup keluarga, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan sedikit, mulai renggang. Terjadi kesalahpahaman sedikit, mulai nanti suaminya tidur menghadap tembok kiri, suaminya menghadap ke tembok kanan, tidak bertegur sapa di dalam hidup keluarga. Nah, ini terjadi karena relasi kasih itu tidak dibangun dengan baik, Bapak Ibu. Maka ini yang membuat orang kadang-kadang cerai dan sebagainya, karena mereka tidak menyadari bahwa kasih itu penting. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, persatuan Bapak Ibu, persatuan suami istri bukan merupakan suatu persatuan kebetulan, tetapi itu adalah persatuan kasih. Tuhan sendiri yang menyatukan Bapak Ibu, dan bukan semata pilihan manusia. Bayangkan di zaman sekarang ini, orang hanya ketemu lewat dunia maya, lewat WhatsApp, bisa bersatu. Nah, itu kalau tidak Tuhan yang menyatukan mereka, itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Maka persatuan pasangan suami istri itu adalah persatuan kasih. Tuhan sendiri yang menyatukan Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan yang menyatukan Bapak Ibu, maka ini adalah persatuan yang mahal. Karena persatuan yang mahal, maka artinya bahwa ikatan perkawinan Bapak Ibu itu harus dipelihara dengan baik. Jadi apa yang sudah dipersatukan Allah itu janganlah dipisahkan oleh manusia. Karena Allah yang telah menyatukannya, bukan manusia yang menyatukan Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu. Nah, Kelvin dan Windy yang ada di hadapan kita ini, yang menyatukan mereka itu adalah Allah sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena persatuannya itu baik, dan Tuhan juga pasti mengharapkan bahwa dengan persatuan ini, maka pasangan suami istri, kedua saudara kita, Kelvin dan Windy, mereka bisa menemukan kebahagiaan dari persatuan mereka, dari hidup perkawinan mereka. Nah, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar dari kitab Kejadian, bahwa Tuhan itu menentukan seseorang untuk menjadi pasangan Bapak Ibu itu, yaitu untuk hidup bahagia. Jadi menikah itu jangan hanya berpikir malam pertama saja bahagia, tetapi setelah itu tidak pernah berpikir bagaimana keluarga itu bisa hidup bahagia. Ketika pergi gawai, lupa dengan pasangannya. Nah, terjadilah cinta satu malam, oh indahnya, ya. Itu Bapak Ibu ya, yang sering kali terjadi. Ketika sudah gawai, pada sudah punya pasangan, lupa pulang berminggu-minggu, dia lupa dengan pasangannya. Ketika ditanya cewek atau ketika ditanya cowok, sudah punya pasangan belum? Belum. Maka itulah ada lagu apa sih dah, kan? Nah, dipikir masih bujang, ternyata sudah punya anak 2, kan?
Nah, seringkali itu terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, bagaimana pasangan suami istri itu bisa sampai pada kebahagiaan hidup dalam perkawinan? Maka relasi kasih itu penting selalu ditanamkan di dalam diri pasangan suami istri. Bagaimana panggilan kebapaan dan keibuan setelah menikah itu sungguh disadari oleh pasangan suami istri, sehingga kemanapun mereka berada, mereka selalu ingat dengan pasangan mereka. Itulah orang yang setia Bapak Ibu ya. Kalau orang tidak setia itu ketika pergi sedikit saja jauh dari pasangannya, mulai lupa dengan pasangannya, seolah-olah belum punya pasangan. Apalagi kalau ketemu yang bening-bening kan, yang ganteng-ganteng, kadang kita lupa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena tujuan orang menikah adalah untuk bahagia, maka sayang sekali kalau Bapak Ibu atau kedua saudara kita Kelvin dan Windy ini setelah menikah tidak menemukan kebahagiaan. Tuhan selalu mengharapkan kita bagaimana kita hidup bahagia di tengah dunia ini. Maka syarat untuk hidup bahagia tadi sudah disampaikan dalam bacaan kedua. Bagaimana kasih itu harus dipelihara, dan yakinlah kalau kasih itu terpelihara dengan baik, komunikasi antara suami dan istri itu terjalin baik, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Ketika menghadapi masalah, kalau ada komunikasi yang baik, ada relasi kasih yang baik, pasti juga pasangan suami istri akan bisa mengatasi berbagai persoalan, berbagai masalah dalam hidup mereka. Maka saya berpesan kepada Kelvin dan juga Windy, bangunlah selalu relasi kasih, bangunlah selalu komunikasi yang baik, bangunlah selalu sikap saling memaafkan, sikap saling mengampuni di dalam hidup keluarga kalian. Karena inilah kunci kalian bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan. Dan yakinlah kalau sikap-sikap ini ada di dalam diri kalian, maka kalian pasti akan sampai kepada tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan pasangan suami istri. Amin Bapak Ibu. Sebelum perayaan pernikahan gereja kita laksanakan, saya persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kepada kedua orang tua kalian untuk memohon restu. Kelvin, maukah engkau memilih Windy menjadi istrimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu? Ya, saya mau. Windy,
maka engkau menerima Kevin menjadi suamimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu? Iya, saya mau. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemberkatan dan pengenaan cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Winnie, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Silakan dikenakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kevin, wajah istrimu masih terselubung supaya kalian bisa saling memandang dengan lebih jelas. Maka bukalah selubung yang menyelubungi wajah istrimu. Kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Di dahi, pipi kiri dan pipi kanan istrimu. Ditahan 3 detik ya supaya mereka bisa ngambil gambarnya. Silakan. Anak muda jangan pameran ya. Kevin sudah ada rasanya. Pemberkatan barang-barang rohani. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci, salib, rosario, patung keluarga kudus ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu serta Bunda Maria di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk saling berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Maka sudilah kiranya Engkau memberkati dan menguduskan barang-barang rohani ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti Kristus setia sampai wafat di kayu salib, maka kita juga berharap dan berdoa kedua saudara kita ini juga setia sampai maut memisahkan. Amin. Oke, baik, tepuk tangan lagi yang meriah Bapak Ibu. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan ini, karena melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita memohon. Semoga cinta mereka akan berubah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dan damai, saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil.
Oke, terima kasih. Pertama-tama kami mewakili keluarga besar dari Pak Yudi dengan Pak Sila sekaligus pengumuman gereja. Terima kasih kepada Pastor Rusdi, organis, petugas bacaan, tim dekorasi, juga Bapak Ibu keluarga besar dari Pak Yudi maupun Pak Sila yang sudi hadir dalam gereja Stasiun Saudara Sebagai. Baik, untuk KOR pada hari ini kami kasih nilai 99,9%. Tepuk tangan. Nilainya diambil dari paduan suara dengan kostum. Terima kasih Ibu. Yang kedua, saya habis bisa nanti Pastor KOR Bapak Ibu silakan berbondong-bondong ke ruang pelai, yaitu di tempat Pak Romo. Kita makan siang dulu ya Pak Widya. Sehabis itu jam 3 sore Bapak Ibu, jam 3 sore acara ini makan adat, pesta adat jam 3 sore juga di rumah Pak Romo. Nah, jadi nanti silakan Bapak Ibu jam 3 sore itu intinya. Pastor jangan dulu pulang ya, jam 3 sore nanti kita ada pesta adatnya. Ya. Selanjutnya selamat kepada saudara Kelvin dan Windy. Kalian sudah sah menjadi suami istri. Kalau kemarin belum ya. Jadi hari ini sudah sah menjadi suami istri, menjadi sah menjadi di agama Katolik. Jadi semoga kalian langgeng selama-lamanya sampai mau memisahkan. Amin. Yang selanjutnya sehabis berkat penutup nanti ada sesi foto keluarga. Habis itu ada penandatanganan berkas pastor ya, dari saksi juga dari kedua mempelai. Udah gitu. Supaya ini ya walaupun seperti ini, inilah adat ditinggali orang tua yang sudah dikasih tahu sama kita. Jadi inilah yang saya dapat sampaikan kepada kita. Kurang lebihnya hanya inilah. Sekian terima kasih. Ya amin puji Tuhan. Saya pun tidak tahu juga. Berarti Nevin, berarti malam nggak be? Oh ya, lanjut kita yuk. Kok? Kok ini kok? Oh, nama. Terima kasih.
Oke, sebelum ada requestan dari kru kita, jika kedapatannya sudah, kalian kembali dikasih pembangunan.
So 2 3 4 5 6 7 so 2 3 4 kali baik bangkit nanti. So 2 3 4 5 6 7 so 2 3 4 kali baik bangkit nanti. Kalau Dua tiga empat lima enam tujuh so 2 3 4 kali baik bangkit nanti. So 2 3 4 5 6 7 so 2 3 4 kali baik bangkit nanti. So 2 3 4 5 6 7 so 2 3 4 kali baik bangkit nanti. So 2 3 4 5 6 7 so 2 3 4 kali baik bangkit nanti. Baik orangnya, baik dengan anu pemikiran. Itu aku sangat pak. Ini baikkan kalau Mana modal di depan? Pengantin dulu. Kalau dia mau nang belum? Fotonya ada ini kau jemput. Ini dua tiga satu boleh ya. Fokus ya. Ini lagi kembali ke bawah. Lanjut bola, tapi jangan jauh. Jauh mana? Aku jauh. Nampak mekan. Ya. Dia mau mana? Kalau enggak, nasabah langsung pelewat. Anu, yang ram tapi kan ikan ini boleh. Saya ada mereka ikan nunggu di ikan apa jadi kalau belum mulon ikan nami nggak boleh. Nanti kalau kita masukkan kamu masih mau kopi pada batam sama ya. Boleh, saya kalau terakhir. Saya langsung ini para kawan panjangnya. Webcam dah mau. Ambil fotonya. Salah hari. Jom kita ambil bukan ini. Ini foto-foto. Baik mana tu? Mana mic bukan itu ni? Mic. Jadi, kami makasih mas. Tahu.
Tahun ke mana mana? Bingung tadi ya teman ada tahu juga belum ada lagi. Nah ada apa bilang? Ayo masih. Mana masih? Ya mau lagi mau semoga dulu. Pakai upin ipin. Santai lo. Gua cawat. Gua cawat. Itu mah gua masak. Iya. Iya, ada mau dilatih. Tahu. Mau kemana Pak? 2 hari 2 malam. Mau jawab deh. Ini mau jawab apa? Mau jawab Lanjut. Sip. Mana kone? Minum na YouTube nih. Payat. Bapak nggak boleh ganti.